Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, tepatnya hari ini jam 12 malam ya, gue baru dikirimin tanggal 9 Mei ini. Tuh. Oke. Gue baru dikirimin satu buah video wawancara Hotman Paris Hutapea, yang mana Hotman Paris Hutapea ini ditanya oleh wartawan terkait perihal kasus rekayasa kasus pencurian yang sekarang ini lagi viral gitu ya. Dugaan rekayasa kasus pencurian tersebut lagi viral, lagi ramai diperbincangkan. Lalu teman-teman media, teman-teman wartawan mempertanyakan kepada Hotman Paris gitu ya, bagaimana pandangannya dia. Nah, untuk kita bedah bersama, maka gue akan tayangkan video tersebut untuk kita sama-sama review dan akan kita telaah apa sih maksud daripada Hotman Paris memberikan keterangan-keterangan tersebut. Kita akan memulai. Wawancara Bang Bosir apa nih? Apa nih? Saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan, dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak buat laporan. Jadi itu. Dan lagi pula, coba konten yang beredar di masyarakat, saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana. Oke, ini sampai sini saya harus coba memaparkan dulu apa maksud daripada Hotman Paris. Bisa jadi Hotman Paris mengucapkan itu dia ingin, bukan bahkan bisa jadi ya, tetapi dia mengucapkan itu dengan penuh kesadaran, yang mana dia mengatakan bahwa seandainya benar pun itu rekayasa, maka itu bukanlah suatu tindak pidana karena tidak terjadi kerusuhan, begitu ya. Oke, gue mau ngajak teman-teman, coba sekarang kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita buka KBBI, apa arti daripada kerusuhan. Saya akan coba bacakan dulu yang saya dapat dari KBBI. Rusuh, kerusuhan itu kata dasarnya adalah rusuh. Apa sih arti daripada rusuh? Rusuh itu artinya tidak aman karena banyak gangguan keamanan seperti pencurian, perampokan, pembegalan. Pada malam hari tidak ada kendaraan yang berani lewat. Ini contoh ya, di daerah yang, nah itu adalah salah satu kalimat yang berdampak pada satu tindak kerusuhan. Lalu arti keduanya bisa disebut dengan kacau, ribut, gaduh, huru-hara. Bahkan yang ketiganya itu ada bicara tentang ketidaksopanan, tentang kelakuan, perkataan, dan sebagainya. Ceroboh bisa juga masuk di dalam unsur rusuh. Tidak beraturan pun, artinya kacau balau, tidak beraturan, maka itu juga disebut rusuh. Lalu, apa kata kerusuhan itu? Kerusuhan itu adalah perihal yang rusuh, dalam kurung tidak aman, keributan, kekacauan, atau huru-hara. Ini, coba bayangkan, akibat dari ucapan Richard Lee yang mengatakan bahwa dia belum membuka kliniknya, belum grand opening, belum launching, sudah terjadi pencurian. Dan dampaknya adalah menimbulkan suatu keadaan yang tidak aman di kota Padang. Sehingga bagi gua, tanpa harus adanya satu tindakan yang huru-hara, ketika itu menjadi suatu pembahasan, ketika itu menjadi suatu perbincangan, maka itu masuk di dalam unsur kerusuhan. Hal tersebut diperbincangkan secara fisik di dalam keadaan orang berbicara di seputaran kota Padang begitu. Bahkan di sekarang itu diperbincangkan di seluruh Indonesia, baik itu online maupun offline. Maka itu masuk di dalam unsur kerusuhan. Ditambah lagi, beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi besar di klinik Athena sendiri yang ada di Padang, bahkan di Polres juga.
Dan itu juga bagian daripada kerusuhan. Karena orang-orang yang berdemo itu merasa akibat daripada pemberitaan tersebut membuat keadaan kota Padang menjadi tidak aman. Jadi, gua rasa apa yang diungkapkan Hotman Paris ini motifnya apa gitu sehingga dia melakukan ucapan-ucapan yang akhirnya membela Richard Lee itu tujuannya apa kita nggak tahu. Mungkin bisa kita jawab setelah kita melanjutkan keterangan Hotman Paris di video. Itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Jadi Hotman Paris selalu menegaskan bahwa OB-nya itu tidak marah kok. Ya kalau OB-nya tidak marah dan bahkan kalau diduga OB-nya terlibat di dalam skenario pembuatan dugaan rekayasa kasus pencurian tersebut, ya berarti OB-nya turut serta melakukan tindak pidana yang dimaksud dong. Kenapa harus kita berpikir terbalik polanya seolah-olah bahwa si OB tersebut tidak keberatan kok, tidak melapor kok. Ya kalau memang OB-nya ternyata setelah ditelusuri terlibat di dalam pola permainan atau dugaan rekayasa tersebut, maka bisa kita katakan bahwa OB-nya juga turut serta melakukan tindak pidana atau bahkan turut membantu melakukan tindak pidana tersebut. Clear dong. Jadi tidak bisa serta-merta. Itu teori yang digunakan Hotman Paris itu teori apa di dalam hukum juga saya nggak begitu paham tuh ya. Tapi harusnya Hotman Paris lebih berpengalaman lah dari saya. Masa hal begitu saja untuk dipaparkan, dijelaskan nggak detail gitu. Coba. Itu bukan tidak pidana, tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi nah di sini Hotman Paris jelas mengatakan bahwa tapi secara sosiologi bisa disalahkan. Loh, suatu perbuatan yang menimbulkan keresahan di dalam lingkup sosiologi, di dalam lingkup sosial, maka itu juga termasuk di dalam golongan kerusuhan. Bagaimana bisa Hotman Paris mengatakan bahwa kalaupun itu rekayasa, kalaupun itu benar rekayasa, kalau tidak ada kerusuhan, maka itu bukan tindak pidana. Bagaimana Hotman Paris bisa mengatakan hal demikian? Padahal jika ada terjadi suatu keresahan di dalam lingkup sosiologi, maka itu merupakan suatu golongan kerusuhan, masuk di dalam unsur kerusuhan, kata kerusuhan. Nah, itu yang saya menurut saya yang saya sesalkan dari seorang Hotman Paris kenapa berucap demikian. tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran undang-undang ITE. Sudah komunikasi sama Richard. Udah, kan dia partner gua. Udah. Komentarnya gimana bang? Oke, terjawab tuh. Jadi ada wartawan yang tanya kepada Hotman Paris, sudah komunikasi? Udah katanya. Kan dia partner gua. Oh berarti di sini clear ya bahwa Hotman Paris kenapa melontarkan kata-kata yang sepertinya membela Richard Lee? Ya karena partneran gitu. Ya kita wajar lah bahwa seorang partner biasa membela temannya. Karena ciri-cirinya Hotman Paris ini mungkin setia kawan juga ya dengan dengan Richard Lee, sehingga meskipun Richard Lee melakukan suatu tindakan yang salah pun mungkin dia akan membela begitu. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Bang, Komentarnya gimana, Bang? Ya komentar dia ya di mana kerusuhannya katanya, itu kan hanya marketing. Yang ada itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang Nah, ini sebenarnya kunci jawaban. Jadi, Hotman Paris di sini menceritakan bahwa apa isi percakapan antara Richard Lee dengan dia. Richard Lee katanya mengatakan kepada Hotman Paris bahwa di mana kerusuhannya, ini kan cuman marketing. Lalu dia melanjutkan bahwa orang yang buat konten juga banyak. Artinya Richard Lee mengakui dong bahwa itu adalah satu perbuatan rekayasa.
hanya suatu konten yang dipergunakan untuk marketing Athena di Padang. Berarti rekayasa dong. Lalu kenapa harus menutupi kebohongan kembali dengan kebohongan yang baru? Sebelumnya Richard Lee tidak mengakui itu di ruang publik. Bahkan Richard Lee masih kekeh mengatakan kepada publik bahwa kasus pencurian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan dia katanya mengantongin bukti dia benar mengalami kemalingan. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu sempat berkomunikasi dengan Richard Lee. Richard Lee di telepon juga masih mengatakan kepada saya benar terjadi kemalingan. Dan dia sudah selesaikan secara kekeluargaan. Bahkan Richard Lee diwawancara di sejumlah media juga dia mengatakan hal yang serupa. Tapi kenapa kepada Hotman Paris dia katakan itu adalah marketing? Oke, jadi masyarakat boleh bantu saya untuk menilai gitu ya. Sebenarnya ini siapa yang konyol, siapa yang benar, saya nggak paham. Tapi kita boleh lanjutkan lagi dulu. Benar, itu hanya marketing, ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat, tidak ada kerusuhan, ya, tidak menimbulkan rasa sara, pertikaian suku, golongan, ya, itu bukan tindak pidana. Nah, ini perihal ada beberapa lembaga yang melaporkan Richard Lee seperti apa nih Bang para pandangan? Itu dia, saya tahu dilaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang isinya barang siapa menyebarkan informasi elektronik yang berakibat kerusuhan masyarakat itu pidana. Ini kan tidak ada kerusuhan masyarakat. Hanya ada beberapa orang yang kemungkinan adalah pesaing. Ya bisa aja pesaing skincare segala macam kan. Itu nggak ada kerusuhan masyarakat. Itu kan tidak pidana. Tapi soal polisi yang katanya Ya polisi kan menerima laporan, ya wajib menerima laporan dong. Tapi kalau secara hukum pidana itu bukan tindak pidana. Tidak ada akibat apapun. Ya. Sama aja misalnya saya bilang aku cinta sama kamu. Oke, jadi intinya ya, Hotman Paris tidak memahami bagaimana permasalahan tersebut. Saya sih berharap Bang Hotman bisa mempelajari lebih detail. Sebenarnya duduk perkara tersebut bagaimana. Agar Bang Hotman paham dan tidak blunder seperti saat ini ketika Bang Hotman berbicara di ruang publik. Hotman Paris berbicara di ruang publik dan mengatakan bahwa tidak bisa dipersalahkan, bahkan tidak bisa dipidana bila mana rekayasa tersebut tidak mengakibatkan kerusuhan. Kerusuhan yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika menciptakan suasana yang tidak aman, maka itu juga bagian daripada kerusuhan. Apalagi ada reaksi ketika dia melontarkan kata-kata itu dan akhirnya ada dugaan rekayasa atas kasus pencurian tersebut, menimbulkan suasana yang tidak aman, lalu ada reaksi daripada masyarakat yang melakukan gerakan-gerakan demonstrasi dan unjuk rasa agar Richard Lee diproses secara hukum. Sehingga bagi gua dan gua yakin begitu banyak praktisi hukum, dokter-dokter, profesor-profesor sudah saya tanyai dan mereka mengatakan itu masuk di dalam unsur pidana. Hanya satu Hotman Paris lah yang mengatakan bahwa itu tidak masuk di dalam unsur pidana karena tidak ada kerusuhan. Hebat Hotman Paris. Saya bingung Hotman Paris belajar hukumnya di mana. Tapi saya anggap bahwa wajar sekali Hotman Paris mengucapkan hal itu karena Hotman Paris adalah partner daripada Richard Lee. Itu pengakuan Hotman Paris, dia sampaikan. Selain itu juga Hotman Paris mengatakan bahwa ini karena ada persaingan bisnis dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa demonstrasi dilakukan murni oleh mahasiswa yang ada di Padang. Dan tidak mungkin dong mahasiswa-mahasiswa yang datang ketika melakukan demonstrasi itu mereka semua usaha bisnis atau skincare itu kan. Enggak kan? Mereka itu mahasiswa, apa kepentingannya mereka bahas-bahas bisnis skincare. Jadi saya kira wajarlah kalau Hotman Paris membela partnernya. Tetapi dalam hal tersebut bila mana Hotman Paris tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, tidak puas dengan logika-logika yang saya utarakan di sini, silakan. Kan Hotman Paris sempat tuh menantang debat Rocky Gerung tuh. Ya saya siap aja kalau memang Hotman Paris ingin debat dengan saya tuh. Saya bahkan membuka peluang bukan menantang lah. Kalau menantang nggak baik itu. Kalau sama orang tua menantang tuh katanya nggak bagus. Tapi saya ingin sampaikan kalau mau diskusi ayo. Saya membuka peluang itu, kita boleh diskusi. Kalau kira-kira Hotman Paris kan suka bicara bilang wah
mengatakan kepada orang, wah nggak level kan begitu kan, nggak apa-apa. Kira-kira Hotman Paris bawa berlian berapa ke sana, sampaikan ke saya, nanti saya siapkan berliannya yang besarnya sama, ukurannya sama, supaya levelnya sama gitu. Kalau memang dia bawa Lamborghini nggak apa-apa, saya juga bawa Lamborghini. Gitu. Jadi kita tinggal menyamakan levelnya saja dulu. Habis itu kita berbicara. Kalau memang level tersebut diukur dari segi apa yang digunakan, berlian. Karena kan Hotman Paris selalu begitu tuh, memamerkan cincin dan sebagainya, memamerkan mobil. Mumpung saya mampu gitu kan, saya mampu, saya sanggup dan saya punya. Jadi boleh aja kan kita menyamakan level kita. Dari segi ilmu juga, alhamdulillah saya menguasai materi tersebut dan saya mampu untuk melakukan perdebatan itu secara sehat dengan Hotman Paris, secara sehat ya. Gitu. Jadi saya kira masyarakat, teman-teman bisa menilai bagaimana sebenarnya keadaan konteks hukum yang disampaikan oleh Hotman Paris tersebut. Begitu ya. Kurang lebih itu aja teman-teman. Saya tadinya mau lanjutin tapi saya agak rada-rada pusing, mual-mual. Jadi saya lebih baik saya sudahi sekarang. Silahkan teman-teman boleh menilai. Saya intinya ingin sampaikan kepada teman-teman satu. Kalau memang itu rekayasa, ucapkan rekayasa. Kami gini ya, saya secara pribadi, saya nggak tahu orang lain bagaimana pandangannya. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya juga tidak ingin Richard Lee itu harus mempertanggungjawabkan ke kantor polisi lah, dia harus dipidana, enggak. Saya cuma ingin pulihkan kembali rasa aman yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Padang. Kalau memang itu rekayasa, ucapkan, oke, saya merekayasa itu. Kalau memang itu rekayasa, tinggal ucapkan bahwa memang itu rekayasa dan saya meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Tinggal ucapkan itu. Selesai, clear, case close bagi saya, tapi saya nggak tahu yang lain. Gitu. Saya hanya butuh itu. Karena saya membela masyarakat Padang. Saya ingin agar masyarakat Padang merasakan kondisi atau suasana yang aman seperti sedia dulu kala. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan ocehan saya ini. Yang kira-kira bermanfaat silahkan diambil, yang tidak bermanfaat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.